Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas serta mentelaah sebuah pertanyaan, kenapa kebutuhan kita akan hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Di dalam suratul Fatihah yang tidak kurang dari 17 kali ya dalam setiap hari kita baca, dalam setiap rakaat salat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman menuntun kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami hidayah jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim. Tentang makna ayat ini telah dibahas oleh para ulama dalam banyak sekali kitab, diantaranya tafsir suratul Fatihah. Dan kita akan mengkhususkan telaah kita pada makna ihdinas siratal mustaqim ini secara lebih detail. Di antara mufassir yang telah menjelaskan makna ihdina itu sesungguhnya sangat dalam ya. Sangat dalam. Asy-Syaikh Sa'di misalnya rahimahullah menjelaskan makna ihdina itu adalah dullana wa arsyidna wa wafiqna. Ini adalah permohonan kita yang Allah ajarkan agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tuntun kami, dullana, tunjukkan kami. Kemudian arsyidna, bimbing kami ya Allah. Wa wafiqna, dan beri kami taufikmu ya Allah. Lis siratal mustaqim, untuk atau kepada as-siratal mustaqim. Makna dari as-siratal mustaqim itu sendiri telah dijelaskan oleh para ulama, yang bisa kita simpulkan adalah al-Islam. Akan tetapi penting kita ketahui bahwa makna ihdina ini lebih daripada sekedar yang kita pahami selama ini ya, mungkin dalam arti yang dangkal. Tunjukkan apa maksudnya. Asy-Syaikh Sa'di menjelaskan makna ihdina di sini adalah yang tadi kita sebutkan dalam tafsir beliau ya, tunjukkan kami ma'rifatul haq wal amal bihi, mengetahui kebenaran yaitu al-Islam. Ini makna kita memohon ilmu ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengenal Islam, wal amal bih, dan melaksanakan semua ruas-ruas keislaman itu. Tafsil atau rincian dari ajaran Islam itu sendiri perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menjelaskan ada dua ruas hidayah yang kita telah baca dalam banyak penjelasan para ulama. Yang pertama adalah hidayatul irsyad berupa ilmu, dan yang kedua sisi hidayatul taufik. Ya, hidayah yang kedua ini adalah hidayah yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi permintaan atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan ya dalam tidak kurang 17 kali di tiap rakaat salat yang kita baca itu adalah menunjukkan tingkat kebutuhan kita, iftiqar kita
fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhadap ilmu Islam, ya. Kalau tidak Allah berikan kita hidayah, kita menjadi orang-orang yang jahil, tidak kenal apa-apa, tidak mengetahui kebenaran, mana yang hak dan yang batil tidak bisa kita bedakan. Dan setelah kita ilmui itu adalah kita mampu melaksanakannya. Inilah hidayatut taufik. Ada beberapa, sebenarnya cukup banyak ya, hal penting yang perlu kita renungkan, kita telaah. Kenapa kebutuhan kita ini sangat besar terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang bisa kita catatkan dalam kesempatan kajian kita kali ini adalah yang pertama, ada satu sifat yang menjadi karakter atau sifat yang melekat pada diri manusia, yaitu sifat lupa. Ya. Sebagian ulama mengatakan kenapa manusia disebut insan, itu karena ada sifat nisyannya. Sumiyal insan insanan li'annahu yansa. Manusia disebut al-insan karena dia punya sifat lupa. Yansa. Yansa itu nasya yansa, lupa. Atau masdarnya nisyan. Seperti yang disebutkan, dikutip oleh Ibnu Manzur, beliau mengutip qaul Ibnu Abbas radhiyallahu an, innama sumiyal insan insanan li'annahu ahida ilaihi fanasi. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengingatkan kita suatu kisah, ya, yang darinya manusia disebut insan. Insan, manusia disebut insan karena dia pernah dipesankan suatu pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, fanasiya. Lalu kemudian ia lupa. Bagaimana kisahnya? Kisahnya telah Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Thaha ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi ia lupa. Fanasiya. Walam najid lahu azma, dan tidak kami dapati kemauan yang kuat pada dirinya. Jadi karakter manusia ini tidak bisa dihilangkan, yaitu sifat lupa ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ini pesan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Adam alaihissalam. Nah, sifat lupa ini yang melekat pada diri manusia, kalau kita perhatikan ya, itu bertingkat-tingkat. Karena bertingkatnya sifat ini, bertingkat pula akibatnya. Ya. Kalau sekedar lupa akan suatu kewajiban kemudian ia ingat dan laksanakan, setelah ingat itu, maka itu hal yang wajar. Yang kita khawatirkan apa, ikhwah? Sifat lupa ini mendorong manusia pada kesalahan-kesalahan yang banyak, bahkan fatal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam banyak ayat. Ada sifat lalai. Ini juga salah satu pemicunya adalah sifat lupa, sering lupa dan membiasakan lupa. Sehingga menjadikan seorang ghaflah. Ya. Ini berbahaya. Bahkan ada sifat lupa itu karena sudah menjadi suatu kebiasaan, menjadikan seseorang ingkar pada sesuatu. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita ini. Ya, diantaranya adalah mengingatkan kaum wanita, mengingatkan para kaum wanita. Suatu hari Rasulullah SAW menceritakan perjalanan beliau malam Isra dan Mi'raj beliau.
Beliau meriwayatkan suatu hadis, menyampaikan kepada sahabat, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku telah diperlihatkan neraka, yaitu pada malam apa? Mi'raj ya. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku saksikan kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Beliau mengatakan, kenapa? Yakfurna, karena mereka melakukan kekufuran. Kalau secara bahasa kan yakfurna itu melakukan kekufuran. Karena itu para sahabat bertanya, qila ayakfurna billah, apakah mereka para wanita itu kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Sampai begitu para sahabat menggali, ada apa ini kaum wanita kok Rasulullah saksikan menjadi kebanyakan penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, beliau mengatakan, yakfurnal ashir. Mereka para wanita itu mengkufuri para suami. Wa yakfurnal ihsan, ini syarah beliau ya. Wa yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari kebaikan para suami. Ya. Ini diantara sebab ini terjadi pada kebanyakan wanita, kalau kita perhatikan adalah sifat lupa. Cuma sudah mengkristal, begitu ya. Kebanyakan mereka mengingkari kebaikan para suami. Bukan nggak tahu ya, bukan nggak tahu suami itu baiknya seperti apa, bukan. Tapi mereka ingkari. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Bagaimana bentuk pengingkaran kaum wanita atas kebaikan para suami mereka? Rasulullah menjelaskan, kalau kamu berbuat baik pada mereka ad-dahr, 1 tahun atau sepanjang tahun, kata beliau, tsumma ra'at minka syai'a, kemudian mereka melihat kamu melakukan satu saja kesalahan, kekurangan, apa yang mereka katakan? Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Aku enggak pernah lihat kamu melakukan kebaikan sedikit pun wahai suamiku. Tuh, ini bukan kita yang mengatakan, Rasulullah telah mengabarkan. Ini salah satu karakter nisyan yang berbahaya. Kaum wanita kebanyakan gampang lupa kebaikan suami. Sebaliknya sedikit saja kesalahan suami tertancap di memorinya sepanjang hayat dia itu. Makanya disebut yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan para suami. Yakfurnal ihsan. Antum coba perhatikan sejarah hidup masing-masing yang khususnya sudah berumah tangga ya. Iya kan? Baru kemarin dikasih biasanya nih ada sebagian suami nih kalau gajian semuanya dikasih kepada istrinya. Ya. Minggu depan antum melakukan kesalahan, udah habis itu. Gak ada harganya sama sekali. Betul ya? Gak ada harga sama. Bahkan siap untuk diungkit kapan ada waktu dan kesempatan, tinggal tunggu waktu. Kadang-kadang begitu. Allahul musta'an. Jadi sifat, kita kembali ke tema kita, sifat lupa ini berbahaya. Jadi nggak bisa kita abaikan. Antum merasakan sendiri betapa cepatnya kita lupa, betapa mudahnya kita lupa. Baru kemarin Ramadan, walhamdulillah Allah berikan kenikmatan kita. Yang terbesar apa? Ziyadatul iman. Bertambahnya iman kita. Dan kita merasakan sendiri semangat ibadah, betul ya? Membaca Al-Quran, nggak cukup selembar 2 lembar, 1 juz, nggak cukup 1 juz, pengen khatam buru-buru. Itu salah satu indikasi sebenarnya bertambahnya iman. Setelah itu apa? Tekad kita. Ramadan selesai, saya akan khatam nanti bulan Syawal dan seterusnya. Setiap bulan, seminggu sekali saya akan khatamkan. Tekadnya begitu.
Tapi setelah Ramadan berlalu, ingat nggak itu? Lupa. Akhirnya kita baca, jangankan khotam, berjus-jus gitu ya. Kadang-kadang baca Quran aja lupa. Ini bentuk yang kita sendiri alami sebenarnya, cuma kita harus introspeksi diri. Nah, yang kedua, ini yang pertama ya, karakter atau sifat lupa pada diri manusia. Yang kedua adalah, masih terkait ini. Kenapa kebutuhan kita pada hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, kita akan celaka. Yang kedua adalah hati manusia yang disebut qalbu itu cepat berubah, sering berubah. Karenanya dalam bahasa Arab hati itu disebut qalbu, summiyal qalbu kata para ulama litaqallubihi, karena hati itu memang cepat berubah, taqallub, cepat sekali berubah. Di pagi hari kita merasakan nikmatnya ibadah, bertambah kuat keimanan, boleh jadi di sore hari berubah. Boleh jadi sangat cepat di hari yang sama berubah. Inilah yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Innamal qalbu min taqallubihi. Hati manusia itu disebut qalb karena sifat taqallubnya, berbolak-balik atau berubah-ubahnya itu. Sampai beliau menggambarkan innama masalul qalb kama sali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rihu zahran li batin. Hati itu, ini tamsil ya, perumpamaan yang Rasulullah gambarkan seperti sebuah sehelai bulu ya. Sehelai bulu yang tergantung di dahan pohon lalu ditiup oleh angin, dibolak-balikan ke sana kemari. Seperti itulah perumpamaannya, permisalan yang Rasulullah SAW gambarkan tentang hati. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, la qalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidri idza ijtama'at gilyanan. Hati anak Adam itu, hati manusia kata beliau, lebih cepat berubahnya dari air di sebuah panci ketika mendidih. Jadi air ketika mendidih antum godok ya, dipanaskan itu, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Begitu terus berputar di dalam sebuah panci yang antum gunakan, wadah yang antum gunakan. Seperti itulah kondisi hati manusia. Karena itu setiap kita, setiap muslim tidak boleh merasa aman. Ya. Harus terus memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Di setiap kondisi dan keadaan dan di setiap tempat yang kita ada di sana. Ketika di tengah orang lain, di depan orang lain, bersama orang lain, di tengah keramaian, maupun ketika sendirian. Itulah takwa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita bertakwa itu dengan haqqa tuqatih. Dengan takwa yang benar. Itu yang kedua ya. Nah, hati manusia yang bisa selamat adalah yang Allah rahmati dengan hidayah Allah, dengan hidayahnya. Kenapa? Karena kalau tidak, maka manusia akan tersesat. Kalau tidak Allah berhidayah, manusia akan tersesat. Kemudian sebab yang ketiga, ini hal yang penting untuk kita telaah. Adanya potensi jiwa manusia yang dapat menyimpang dari kebenaran. Jadi potensi pada diri manusia itu ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah fitrahkan pada diri kita, Allah ciptakan dengan fitrah Islam, tetapi ada juga potensi pada diri manusia untuk terjatuh pada kesesatan atau menyimpang dari jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini ya
Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semua mereka itu enggan untuk memikul amanah dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat manusia nih. Innahu kana zaluman jahula. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini zaluman jahula dengan mengatakan zaluman li nafsihi. Manusia itu punya potensi menzolimi dirinya sendiri. Jahulan bi amrillah wa mahtamala minal amanah, dan jahil terhadap perintah Allah dan amanah yang mereka pikul. Ini potensi pada diri manusia yang harus kita waspadai. Orang yang zalim itu bukan berarti dia tidak berilmu. Bisa jadi dia sudah berilmu tapi dia abaikan ilmunya, tidak dia laksanakan, dia tidak tunaikan konsekuensi dari ilmunya, lalu dia terjatuh pada kesesatan. Ini yang disebut dengan zolum li nafsih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam satu kisah ya, Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang Allah abadikan dalam surah Yusuf ayat 53, qaul Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak katakan diriku bebas tidak mungkin terjatuh pada dosa dan kesalahan. Innan nafsa la ammaratum bisu, karena jiwa itu, nafsu itu, hawa nafs, nafas itu, jiwa terkadang disebut hawa nafsu itu, la ammaratum bisu, selalu mendorong pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah rahmati, yang Allah beri dia hidayah sehingga terjaga dari ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Sebab kalau tidak, kita akan mudah melupakan betapa mahalnya hidayah yang baru saja kita rasakan. Ya, baru saja kita rasakan kesyukuran kita pada kualitas iman yang alhamdulillah ya, Allah berikan kepada kita. Tidak lama kemudian boleh jadi kita lupa, ya, terjatuh pada kemaksiatan. Nah, potensi jiwa manusia ini telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Kenapa an-nafs itu la ammaratum bisu disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat surah Yusuf ini senantiasa mendorong kepada keburukan. Likathiratil amr li sahibiha bisu, karena hati itu sering mendorong ya, mengajak pemiliknya, jiwa manusia itu sering menuntun manusia pada keburukan, pada dosa dan kemaksiatan. Ini yang beliau katakan fa inna markabu syaitan. Karena itu hati manusia atau jiwa manusia itu menjadi tunggangan syaitan. Ya, yang harus kita waspadai. Kemudian yang berikutnya, dan ini tidak boleh kita lupakan ya, menjadi salah satu alasan kenapa kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan yang sangat besar. Yang keempat adalah kita harus ingat dendam dan hasadnya iblis la'natullah alaih kepada manusia. Yang
dia telah ungkapkan, dia telah gambarkan besarnya dendam kesumatnya kepada Adam alaihissalam dan keturunannya itu dengan sumpahnya yang Allah abadikan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya. Di antara dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 16 dan 17. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim ila akhiril ayat. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata la'aqudanna itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Dari asal kata apa? Qa'ada, duduk. La'aqudanna ini ada taukidnya, aku akan duduki. Seakan dia, kalau kita perhatikan ya, iblis itu sudah siap menduduki jalan Islam, menduduki. Seakan-akan antum melihat kalau orang nantangin, ngajakin duel gitu ya, berkelahi, dia sering kali terucap kata-katanya, aku tunggu kamu di jalan sana. Ngapain dia? Dia duduk nungguin kita, ngajak duel, siap menantang kita. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, ini adalah menunjukkan tekad iblis untuk menyesatkan manusia. Aku duduki jalanmu ya Allah, yang lurus itu, jalan Islam. Dan aku akan datangi mereka, keturunan Adam itu, manusia itu, la'atiyannahum baina aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari muka, dari belakang, kanan dan kiri. Semua cara dia akan kerjakan dan lakukan. Dan tekad ini sudah dia buktikan. Ikhwaf sekalian, dia sudah kerjakan itu. Awal penipuan ya sebagai bentuk dendam iblis kepada Adam alaihissalam, dia telah buktikan ya, ketika dia menipu Adam dan istrinya alaihissalam, yang menyebabkan Adam lupa sehingga terusir dari surga. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu setan menipu, memperdaya keduanya yaitu Adam dan Hawa dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari surga, dari kenikmatan di dalamnya yang mereka telah dapati sebelumnya. Mimma kana fih. Ikhwafillah rahimakumullah. Karena itu kita dapati kondisi kita sendiri itu pun tidak akan lepas dari yazidu wa yanqus. Ya. Keimanan kita itu ada saatnya kita bertambah dan ada saatnya keimanan kita berkurang. Yazid wa yanqus. Karena itu kita penting untuk mewaspadai ya berubahnya kondisi hati atau jiwa kita itu. Jangan sampai lalai. Ya, ketika lalai segera kembali ke jalan Islam. Segera ingat. Ketika lupa segera ingat. Ya, ketika ghaflah segera bangkit. Ketika waliyadzubillah melakukan kemaksiatan segera bertaubat. Ketika kita terpuruk segera bangkit. Ya. Bersegera berlari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sering dan banyak sekali mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikan hati,
Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku, kokohkan, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, sering dan perbanyaklah ya, persering tambah ya permohonan atau doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kekuatan iman, doa-doa ziyadatul iman, bertambahnya iman. Minta hidayah setiap saat. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan minta terus bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang Rasulullah telah ajarkan dalam banyak sekali lafaz-lafaz doa. Ya. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu menghiasi hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikan kami membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Banyak sekali doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Kemudian doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Banyak sekali. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan hatiku ketakwaannya, jiwaku atau diriku ketakwaannya, ya Allah. Ini bentuk kefakiran kita kepada Allah, iftiqar kita, betapa sangat butuhnya kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwaku dari segala macam bentuk kotoran dan dosa. Anta khairu man zakkaha, ya Allah, engkaulah yang mampu untuk, yang maha kuasa untuk membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah wali dari jiwaku dan zat yang maha penolongnya. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, penting bagi kita untuk menyelami setiap ayat secara umum, wabil khusus ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita atau terkandung di dalamnya doa permohonan. Ihdinas siratal mustaqim, ini kan doa permohonan nih. Ihdina ya Allah, tunjukkan kami, berikan kami hidayah kepada siratal mustaqim. Dan lafaz-lafaz doa permohonan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita yang relevan atau terkait dengan permintaan bertambahnya iman, ya, atau penambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dan kaji tentang besarnya kebutuhan kita pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.